Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Etarkum Tony Davan. Kana adalah seorang pengacara. Dia membela gadis-gadis di desanya yang dilecehkan. Saat istrinya ikut-ikutan difitnah, Kana pun mengeluarkan kekuatan aslinya dan bersiap untuk balas dendam. Dan cerita Kana pun dimulai. Berangkat dari Tamil Nadu, terdapat dua desa yang penduduknya sangat akur, yakni Desa Pandanada dan Desa Tenadu. Awalnya masyarakat kedua desa sangat bahagia dan makmur sejahtera. Namun keharmonisan dan kebahagiaan kedua desa sirna saat ketika salah satu wanita Tenadu tewas gantung diri setelah bertengkar dengan suaminya yang berasal dari Desa Pandanada. Dan disinilah awal mula ketegangan kedua desa mulai memanas. Serta semenjak saat itu, wanita yang berasal dari Tenadu dilarang menikah dengan pria yang berasal dari Desa Pandanada. Beberapa bulan kemudian, di Desa Pandanada, terlihat seorang pria bertubuh kekar tega menghabisi istrinya sendiri saat pesta ulang tahunnya. Namanya adalah Imba, merupakan seorang pria kaya raya, anak seorang menteri pusat. Di pesta tersebut, terlihat salah satu pria sedang berdansa. Namanya adalah Kana. Selain menjadi pengacara, Kana juga merupakan anak kesayangan dari keluarga terhormat di Desa Tenadu. Seusai pesta ulang tahun Imba dirayakan, terlihat mertua Imba gusar, memikirkan putrinya yang tega kawin lari dengan supirnya. Tapi itu hanya alasan Imba kepada sang mertua agar si mertua tidak curiga terhadap Imba, bahwa yang sebenarnya Imba lah yang menghabisi istrinya sendiri. Menjelang festival Hari Wanita akan dirayakan, terlihat kubu Desa Pandanada dan kubu Tenada sibuk berdebat apakah Hari Wanita akan dirayakan bersama atau tidak. Pasalnya, kedua desa sudah memutuskan untuk tidak menjalin hubungan lagi. Sebelumnya, Kana sudah mengajukan banding terhadap kasus tersebut. Namun karena ada permainan dari kubu Pandanada, membuat kubu Tenadu kalah saat di pengadilan. Meskipun demikian, pihak Kana akan tetap merayakan festival Hari Wanita, karena bagi mereka, merayakan Hari Wanita adalah salah satu cara menghormati para gadis. Next, dalam sebuah momen, Kana tak sengaja bertemu dengan salah satu gadis Pandanada yang sangat cantik. Kita sebut saja Andini. Dari tatapan dan tingkahnya, tampaknya mereka langsung jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Pagi itu, Kana beserta keluarga besar menuju ke rumah Pak Kaveri, merupakan salah satu kerabat ayahnya, untuk mengucapkan selamat atas menjelang pernikahan putrinya. Namun ada yang aneh ketika Pak Kaveri sedang open house. Sang putri malah terlihat sedang disekap dan mendapatkan ancaman dari seseorang. Beranjak dari rumah Pak Kaveri, Kana beserta keluarga besar kemudian melanjutkan perjalanannya ke Pandanada untuk bertemu dengan keluarga Andini guna membicarakan hubungan Kana dengan Andini ke jenjang yang lebih serius. Terlihat dari pandangan Kana dan Andini, kerinduan mereka tak terbendung. Sementara Imba terus menenangkan dan membohongi sang mertua atas menghilangnya sang putri satu-satunya. Dilanjutkan dengan Pak Kaveri. Malam itu, beliau terlihat sangat kecewa dengan sang putri. Tak lupa pula sang putri memohon kepada sang ayah agar secepatnya menghubungi Kana untuk membantunya. Namun naas, esok paginya Pak Kaveri, sang putri beserta sang istri tiba-tiba sudah ditemukan tewas. Menurut salah satu warga di sana, Pak Kaveri bunuh diri lantaran tidak ingin menanggung malu atas kelakuan sang putrinya yang suka kumpul kebo dan seringkali menggugurkan kandungan haramnya. Ayah Kana serta Kana yang berada di sana
seketika terheran-heran ketika mendengar ucapan orang tersebut. Salah satu keluarga yang ditinggalkan kemudian memohon-mohon kepada Kana agar bisa membantunya mengungkap tabir ini. Ia yakin bahwa ada orang yang sengaja melakukan hal keji ini. Terlihat juga saat itu, Inba beserta anak buahnya datang berbelasungkawa atas kematian keluarga Pak Kaveri di rumahnya. Kana terus memikirkan bagaimana cara ia akan memecahkan kasus ini. Pasalnya, akhir-akhir ini sudah puluhan gadis desa Tenadu tewas secara misterius. Kana mencoba mengajukan laporan ke pos polisi setempat, namun laporannya selalu ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Seiring waktu berjalan, kini Andini dan Kana terlihat mulai sangat dekat. Bahkan setelah mendapat restu dari orang tua ayah Kana, kemudian mengutus asistennya untuk membicarakan rencana suci keluarga Kana ke keluarga Andini, alias melakukan perjodohan Kana dengan Andini. Namun saat itu, ayah Kana kurang setuju jika beliau menikahkan putrinya dengan Kana yang berasal dari desa Tenadu. Hal ini dikarenakan jika beliau menikahkan putrinya dengan Kana, beliau takut akan dikucilkan oleh warga Pandanada. Untuk mengambil keputusan berat ini, ayah Andini kemudian menemui Imba selaku orang terhormat di desa Pandanada. Di sana, ayah Andini meminta saran tentang perjodohan Andini dengan Kana. Namun karena si Imba punya kepentingan politik, saat itu Imba menyuruh ayah Andini untuk tidak menjodohkan putrinya dengan Kana. Malahan di sana, Imba menawarkan keponakannya sendiri kepada ayah Andini untuk dijodohkan dengan putrinya. Dilanjutkan dengan Kana. Kini Kana ingin pergi menuju ke pengadilan. Kana tiba-tiba ditelepon oleh seorang wanita yang bernama Moni. Dalam pembicaraan mereka, terdengar Moni dalam situasi berbahaya. Takut terjadi sesuatu kepada Moni, Kana kemudian menyuruh Moni untuk menemuinya di kantornya. Tak berselang lama, setelah pembicaraannya dengan Moni di pertengahan jalan, Kana diberhentikan oleh kerumunan orang. Ternyata itu adalah Moni yang baru saja ditabrak lari oleh seseorang. Anehnya lagi, ketika Kana ingin menolong si Moni, inspektur polisi yang berada di sana tak mengizinkan Kana membawa jasad Moni. Bahkan inspektur polisi tersebut mengusir semua orang yang berada di TKP. Malamnya, Kana didatangi lewat mimpi oleh si Moni, memberitahu Kana bahwa kasus kecelakaannya bukan murni kecelakaan, tapi kecelakaan itu sudah direncanakan oleh seseorang. Pagi itu juga, Kana langsung bergerak cepat untuk melakukan olah TKP secara diam-diam. Sepulang Kana bekerja di rumahnya, ayahnya menyinggung perihal perjodohannya dengan Andini. Saat itu, sang ayah yang sudah tahu keluarga Andini tidak bakalan setuju dengan perjodohan ini secara baik-baik. Beliau meminta Kana agar Kana menculik Andini saat festival akan dirayakan nanti. Karena menurutnya, inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan Andini. Dan lucunya lagi, di adegan ini guys, setelah mereka sepakat, keluarga Kana langsung mendatangi keluarga Andini untuk memberitahunya bahwa saat festival nanti, Andini akan diculik oleh Kana. Sontak ayah Andini terkejut, namun saat itu ayah Andini hanya menganggapnya lelucon saja. Sementara Imba yang tahu Andini bakalan diculik oleh Kana saat festival, langsung menyuruh anak buahnya merencanakan sesuatu terhadap Kana. Singkat cerita, menjelang festival akan dirayakan, terlihat riasan Andini sudah mengenakan baju pengantin diikuti dengan para bodyguard-nya. Demikian juga dengan Kana. Sang ibu kemudian membacakan doa-doa untuknya agar rencana penculikan berjalan lancar. Di festival tersebut, terlihat banyak sekali bodyguard Andini yang akan menjaganya dari penculikan. Pada saat itu juga, para pegundal-pegundal Imba berdatangan untuk mengawasi Kana yang ingin mencoba menculik Andini. Di lain tempat, terlihat salah satu anak buah Imba yang bernama Niten
membawa seorang gadis masuk ke rumahnya, di mana gadis tersebut merupakan teman dekat Andini. Kita panggil saja Yasi. Namun tampaknya Niten dan Imba merencanakan sesuatu terhadap Yasi. Beralih ke festival, menjelang perayaan dimulai, Kana mulai menjalankan rencana cerdiknya untuk menculik Andini. Singkat cerita saja, saat perayaan dimulai, Kana mulai mendekati Andini dengan hati-hati. Ketika semuanya sibuk memanjatkan doa, Kana kemudian mengikat benang kuning di leher Andini sebagai tanda pernikahan mereka sudah sah. Namun ketika Kana ingin membawa Andini kabur, tiba-tiba Yasi, teman dekatnya, mengirimkannya tanda bahaya ke ponsel Andini lewat sebuah aplikasi. Melihat hal itu, Andini langsung menyuruh Yasi segera menyelamatkan diri. Tak tanggung-tanggung, di kerumunan banyak orang itu, Kana langsung berlari menuju lokasi Yasi yang sudah dikirimkannya. Singkat cerita, sesampainya Kana di lokasi Yasi, terlihat Yasi sedang dikejar oleh para gangster. Dan pada saat itu, Yasi harus terkena hantaman keras dari para penjahat hingga membuat Yasi tersungkur. Ketika salah satu penjahat tersebut maju untuk menghabisi Yasi, Kana langsung menghalaunya dengan tendangan mautnya. Dan ternyata guys, para gangster ini adalah anak buah Imba. Tanpa basa-basi, pertempuran antara Kana dan anak buah Imba berlangsung. Seusai Kana menghabisi anak buah Imba, Kana dihubungi lewat telepon oleh Yasi. Dalam pembicaraan mereka, Imba menyuruh Kana meninggalkan Yasi. Jika tidak, Imba mengancam akan menyebarkan dan memviralkan ratusan video esrek-esreknya dengan para gadis Tenado yang telah Imba rekam sendiri. Sontak Kana pun marah besar. Saat itu, dengan nada kaharnya, Kana berikrar bahwa Kana tidak akan takut dengan ancaman Imba. Kana akan melawan kejahatan Imba. Di rumah Kana, sambil menangis, Yasi pun menceritakan kronologinya. Awalnya, Yasi berkenalan dengan Niten lewat Instagram. Seiring waktu berjalan, pertemanan mereka mulai dekat. Selain itu, Niten kemudian menjanjikan akan menjadikannya model. Setelah Yasi yakin dengan janji-janji manis Niten, Yasi menemui Niten di rumahnya. Dan di sanalah Yasi mengetahui muka asli Niten. Tak diduga ternyata Niten merekam diam-diam aksi bejatnya. Tak cuma itu, Niten juga membujuk Yasi dengan melakukan hubungan intim dengan orang lain. Yasi pada saat itu merasa dijebak oleh Niten, langsung menghantam Niten, kemudian kabur menyelamatkan dirinya. Setelah menceritakan semuanya, Yasi terpaksa dititipkan di rumah Kana untuk sementara oleh ayahnya. Karena beliau takut Imba bisa saja berbuat keji ke keluarganya. Sementara di rumah Andini, ayahnya terlihat gusar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pasalnya, putrinya Andini sudah diikatkan benang kuning oleh Kana. Sementara Kana pergi entah kemana. Dalam momen itu, beliau kemudian ditelepon oleh Kana untuk melihat siaran saluran televisi. Dan ternyata, karena sudah melihat pengikat sucinya, seketika ayah Andini harus bersabar hati menerima Kana sebagai menantunya. Di samping itu, Imba yang menyimpan dendam terhadap Kana segera memerintahkan mata-matanya untuk mengawasi jejak Kana. Bahkan saat Kana menuju ke pengadilan bersama Andini untuk mengajukan laporan, geng-geng Imba terus mengawasinya. Sementara di kantor polisi, ayah Andini yang tak puas dengan pernikahan putrinya mencoba melayangkan gugatan. Namun mau gimana lagi, ternyata sebelumnya Kana dan ibu Andini sudah membuat surat pernyataan bahwa sang ibu sudah menyetujui pernikahan putrinya. Sontak, ayah Andini hanya bisa diam dan tak bisa berbuat apa-apa. Selepas Kana mengajukan laporan ke pengadilan, di dalam bagasi mobil tersebut terdapat seseorang dan orang tersebut adalah Niten.
Ternyata sesaat Kana berada dalam pengadilan, asisten Kana sudah menyulit Niten sebelumnya. Beranjak dari sana, Kana langsung membawa Niten ke tempat yang sepi. Di sana, Kana langsung melampiaskan kekesalannya. Sementara Imba yang tahu Niten diculik oleh Kana langsung memarahi anak buahnya yang tak becus mengawasi jejak Kana. Di samping itu, untuk mendapatkan restu dari ayahnya, Andini sengaja berbohong bahwa dirinya telah hamil duluan oleh Kana. Seketika sang ayah langsung lemas. Secara kebetulan pula saat itu ayah Kana datang menemuinya. Dan singkat cerita saja guys, mau tidak mau ayah Andini harus ikhlas menerima Kana sebagai menantunya. Dan mereka pun dinikahkan secara resmi. Saat Kana berada di kantornya, Kana mendapatkan kiriman sebuah video esrek-esrek dari Imba. Dan ternyata gadis di dalam video syur tersebut adalah putri almarhum Pak Kaveri. Tak cuma itu, Imba juga mengancam akan memviralkan video tersebut jika Kana berani melawannya. Mendengar ancaman Imba, Kana marah besar. Saat itu juga, Kana harus menemui Niten yang telah ia sekap untuk mengakui semua perbuatannya dan siapa saja dalang dibalik semua ini. Saat itu, Niten bersikeras menolak dan memilih untuk bungkam. Tapi Kana tak tinggal diam. Kana langsung memaksa Niten mengakui semuanya. Dan pada akhirnya, Niten pun jujur. Di depan kamera, Niten mengungkapkan kejahatannya dan kekejiannya bahwa selama ini geng-gengnya telah merusak banyak gadis Tenhadu. Niten sengaja merayu para gadis untuk dijadikan model dalam video syur. Tak cuma itu, ternyata geng-gengnya lah penyebab kematian misterius Pak Kaveri beserta gadis-gadis yang lain di desa Tenhadu. Mendengar hal itu, Andini langsung melampiaskan kekesalannya kepada Niten. Dan Andini berjanji akan membawa kasus ini ke pengadilan agar mereka bisa dihukum gantung. Baru saja Kana menyiapkan berkas kasus ini, Kana mendapatkan kiriman sebuah video dari Imba. Dan setelah dibuka, ternyata video tersebut adalah istrinya bersama dirinya yang sedang dalam keadaan telanjang di rumahnya sendiri. Seketika Kana dan Andini yang melihat video tersebut lemas tak berdaya. Kana yang tahu hal ini akan menjatuhkan psikis alias mental sang istri. Saat itu juga Kana langsung pulang mencari Andini. Dan benar saja, sesampainya di rumah, Kana melihat sang istri hanya bisa menangis atas musibah yang menimpanya. Kana terus mencoba menenangkan Andini agar mentalnya tidak down. Kana juga akan tetap mensupportnya dan berjuang melawan para penjahat yang akan merusak harga diri keluarganya. Tak cuma itu, ayah, ibu, dan semua keluarga juga ikut mensupportnya agar selalu tegar menghadapi masalah ini dengan tenang. Saat Kana mengecek monitor CCTV rumahnya, Kana teringat ke salah satu orang yang menyamar menjadi tukang servis CCTV. Dan benar saja, setelah Kana menyisir sudut rumahnya, Kana mendapatkan kamera yang sengaja disembunyikan di rumahnya. Ayah Andini sangat marah setelah tahu kelakuan bejat Imba. Saat itu, Kana kemudian merekam pengakuan Andini untuk klarifikasi. Rekaman itu juga langsung dihubungkan ke studio Imba. Di sana sambil menangis, Andini mengakui bahwa video di dalam rekaman tersebut adalah dirinya yang diedit oleh para penjahat. Tak cuma itu, Andini tak mau kalah. Dalam rekaman tersebut, Andini langsung menyebut pelakunya secara terang-terangan, yakni Aran, anak dari orang terhormat Pandanada beserta Imba, anak seorang menteri pusat. Melihat pengakuan Andini, Imba dan Aran dibuat ketar-ketir. Takut orang tua mereka akan dipermalukan. Selepas itu, Kana langsung bergerak cepat mengumpulkan bukti dan saksi yang akan dibawa ke pengadilan nanti. Orang tua Imba yang mengetahui anaknya akan diseret ke pengadilan segera merencanakan permainan liciknya. Menjelang sidang, Niten yang pada waktu itu sebagai saksi kunci tiba-tiba menghilang. Tapi Kana tak patah harapan. Dengan membawa bukti yang ada, mau tidak mau, Kana terpaksa melaksanakan gugatannya. Saat di persidangan,
Kana langsung memaparkan kronologi kasusnya serta memberikan bukti digitalnya. Namun semua itu ditolak mentah-mentah oleh kuasa hukum Imba. Menurut kuasa hukum Imba, Kana telah memutarbalikkan fakta bahwa video yang dipaparkan adalah pembohongan alias Kana telah mengeditnya. Tak cuma itu, kuasa hukum Imba juga membawa saksi seorang profesor. Di sana, profesor bayaran tersebut mengaku bahwa Imba adalah orang baik yang sudah lama tinggal di luar negeri. Setelah itu, hakim kemudian mengecek bukti video dari Kana. Namun sayangnya, Kana terdiam seketika saat ibu hakim menanyakan saksinya. Sementara di rumah Kana, para polisi yang sudah dibayar menyisiri area rumahnya. Dan tak diduga, jasad Niten sudah berada di bagasi mobil ayah Kana. Ternyata rencana ini sudah disusun rapi oleh Imba. Di pengadilan, tiba-tiba seseorang polisi datang membawa sebuah rekaman video Niten yang menyebutkan bahwa Kana telah menyiksa dirinya dan memaksanya mengakui Imba sebagai pelaku. Dan pada saat itu, hakim memutuskan Kanalah yang bersalah karena dianggap menyesatkan pengadilan. Sementara di rumah Kana, sang ayah dikeroyok habis-habisan karena telah dianggap membunuh Niten. Rumahnya diubrak-abrik, bahkan foto mendiang adik Kana dibuat hancur. Dan kini ayahnya dan Kana dijadikan tersangka oleh hukum serta dijatuhi penjara. 2 bulan kemudian, akhirnya ayahnya beserta Kana dibebaskan secara bersyarat. Dan disinilah babak balas dendam akan dimulai. Detik, menit, jam, dan hari itu juga Kana langsung mengincar orang-orang yang menjadi suruhan Imba. Sementara Imba terlihat ketar-ketir setelah tahu Kana akan menghabisinya. Imba tak tinggal diam. Imba kembali mengancam jika Kana tidak melepaskan anak buahnya, Imba akan mengupload ratusan video syur gadis Tenadu untuk ditonton oleh dunia. Mendengar hal itu, Kana tak bisa berbuat apa-apa. Di dalam mobil, saat Kana akan mengantarkan para penjahat itu ke kediaman Imba, Kana terus teringat kepada mendiang adiknya yang telah diperkosa hingga tewas beberapa waktu silam. Hal itu semakin menyulut emosi Kana. Sampainya di tempat Imba, Kana langsung membuang pistolnya sebagai tanda ia tak akan melawan. Namun si Imba berkhianat. Ternyata Imba sudah mengupload beberapa video syurnya sebelumnya. Melihat hal itu, emosi Kana langsung klimaks dan pertarungan sengit pun tak terbendung. Setelah melumpuhkan Imba beserta begundalnya, Kana kemudian mengikat tangan mereka dengan sebuah tali. Saat itu, Kana dengan sengaja mendatangkan orang tua mereka agar para orang tua mereka tahu kelakuan bejat anaknya. Di sana, sambil menangis, Kana hanya menyesalkan sikap para predator buas ini karena telah tega mengeksploitasi para gadis di desanya sendiri. Setelah para orang tua mengetahui kelakuan asli anaknya, mungkin karena saking malunya, mereka langsung menghabisi anak-anak mereka sendiri. Dalam momen menegangkan itu, tiba-tiba mertua Imba datang dengan sebuah pistol di tangannya. Dikira sang mertua akan menolongnya, malah di sana sang mertua datang untuk mengeksekusi Imba. Karena sebelumnya Kana sudah memberitahunya bahwa putrinya telah dihabisi oleh Imba. Singkat cerita, tanpa ampun dan balas kasihan, Imba tewas di tangan mertuanya sendiri. Di akhir cerita, Kana sebenarnya tidak bersalah guys. Namun karena Kana yang punya jiwa besar sengaja menyuruh para orang tua yang menghabisi anaknya sendiri
untuk bersembunyi dari kepungan para polisi. Pada saat itu Kana sengaja membawa sebuah pedang saat digerebek oleh polisi agar dirinya lah yang dianggap membantai Imba dan geng-gengnya. Dan film pun berakhir. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.